main di situ. Terakhir. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Saya kira bisa jadi akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbuzier. Pada saat pertama kali gue mengundang Kasubdit Pamtah, gue undang untuk dia berbicara tentang sel tikus. Udahlah, saatnya lu muncul di publik, bertanggungjawabkan ucapan itu gitu. Di tangan saya ini, saya punya data-data yang mungkin masyarakat tidak punya tentang Jessica Wongso. Data-data. Jadi kalau mau riset-risetan, saya juga mencoba, nggak hanya dari dokumenter Netflix yang bisa riset. Nah, menurut saya ini ada dua kemungkinan. Dari semua data-data ini, dari wawancara dengan Pak Otto kemarin, dari Netflix itu kemarin, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, Jessica Wongso tidak bersalah dan dihukum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jessica bersalah dan secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Tapi yang membuat gua khawatir adalah ketika ada suatu konten yang mana diduga menyebarkan berita bohong di dalam ruang publik, sehingga menurut gua ada satu bentuk pembiaran dari negara terhadap orang tersebut untuk menyebarkan berita-berita bohong kepada publik, sehingga ini bukan lagi berita positif, ini menjadi sangat negatif dan dapat merusak merusak generasi bangsa kalau menurut gua. Karena jelas kan dia memberikan berita bahwa katanya sel TI tidak ada buktinya, nggak sel tikus itu tidak ada buktinya. Lalu dia memberikan pemberitaan di podcastnya dia dengan subscriber yang begitu besar. Dia katakan bahwa dia sudah melihat langsung selnya, kan begitu. Artinya ketika itu dia katakan sudah lihat langsung dan dia katakan sudah tidak ada buktinya, ditambah lagi sudah ada bantahan dari pihak-pihak terkait yang punya kredibilitas, yang menjabat pada saat itu, artinya terpatahkan tuh. Apa yang dia sampaikan adalah terpatahkan. Sehingga kami yakini bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang berupa kebohongan. Karena itu adalah berita bohong sehingga hasilnya yang menyesatkan masyarakat. Kalau itu sudah menyesatkan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Kan begitu? Masa ada pembiaran? Sehingga saya menyarankan kepada Kemenhan untuk cabut kepangkatan tersebut. Harus ada sanksi dari Kemenhan yang tegas, sehingga jangan ada kesan bahwa seorang masyarakat sipil bisa menggunakan kepangkatan yang diberikan oleh lembaga negara untuk melakukan kepentingan-kepentingan pribadinya dia, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan pribadi, untuk menyebarkan kebohongan di ruang publik. Itu sih. Tapi di sisi lain bisa kita lihat juga bahwa saat ini dia adalah anggota TNI, meskipun itu tituler, kan begitu. Sehingga kalau kita ingin mencoba memproses hukum tersebut, melakukan tindakan atau upaya hukum, maka kita bisa lakukan dua gendangnya itu. Mungkin kita bisa laporkan secara pidana dan kita juga bisa melaporkan etik di dalam institusi TNI itu. Sehingga menurut gua dia harus segera klarifikasi tersebut, dia harus segera minta maaf kepada masyarakat karena telah menyebarkan sebuah berita yang kami duga keras kebohongan. Dengan adanya media sosial, mudah-mudahan saya nggak bisa dibungkam begitu saja. Dengan adanya media sosial, saya bisa menyuarakan kebenaran. Meli sampai detik ini tidak pernah ada penjelasan, apalagi permintaan maaf secara pribadi kepada saya. Sampai detik ini saya juga akumulasi dari sebenarnya dampak dari kehadiran Meli Guslo menghancurkan rumah tangga saya. Akhirnya saya dengan mantan suami saya tuh kayak gayung bersambut gitu loh, saling melapor, saling menggugat, saling mantan suami saya memfitnah, menjatuhkan saya. Sampai detik ini saya ngerasakan itu, dan akibat dari perbuatan mantan suami saya itu akumulasinya saya kena anxiety disorder 2009.
putri saya pernah cerita ke saya. Kebetulan, mohon maaf sebelumnya. Saya bukan mau menyenggol atau mau menyebut seorang artis lagi ya. Tapi karena memang pada saat itu kenyataannya iya. Jadi putri saya sekelas dengan putri Ibu Iis Dahlia. Kebetulan putri Ibu Iis Dahlia dengan putri saya dekat. Putri Iis Dahlia menceritakan kepada putri saya. Saya mendengar Tante Meli Guslo teleponan sama mama. Katanya kata Tante Meli Guslo ke mama, katanya mama kamu gila. Saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi, Meli Guslo mengatakan kepada Ibu Iis Dahlia bahwa saya gila. Aku udah klarifikasi masalah kalau aku menganggap mami itu sebagai orang tua aku sendiri. Aku udah klarifikasi di situ dengan jelas. Aku sudah kasih tahu ke KPB semuanya. Tapi apa yang mau diklarifikasi apa lagi gitu loh. Mami karena mami naruh perasaan sama aku nggak bisa dibohongin. Cinta itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa disetting, gitu loh. Ya jadi ya mau gimana lagi? Apa yang mesti disalahin dengan cinta gitu loh? Karena cinta kami ya tulus apa adanya, nggak disetting apa-apa. Ya udah bener gak Mi? Apa yang mesti harus disalahin? Justru aku di situ udah klarifikasi loh di masalah itu. Kenapa kakak sekarang keluar-keluar? Waktu saya nelpon itu, aku nelpon kakak. Waktu saya minta pendapat, itu sebelum viral ya. Kejadiannya itu sebelum viral. Video kita berdua itu sebelum viral. Aku nanya, Kak, ini gimana? Mami perasaannya beda sama gua. Aku bilang gitu. Si Kak Pebi ketawa-ketawa aja. Gimana Kak solusinya? Lu jangan ketawa-tawa aja. Aku bilang gitu kan. Aku tegasin di depan dia. Nah, setelah kita viral, malah dipermasalahin. Dipermasalahinnya di mana? Aku single, Mami single. Aku nggak mengganggu kesibukan Mami juga. Mami ada rasa sama aku hargain ya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.